Halo semua, balik lagi ya sama Mama Eve di sini. Jangan lupa subscribe ya, biar aku tambah semangat buat videonya. Nah, sekarang aku mau ceritain tentang desa kita. Ini gambar dari atas pemandangannya ya, Rafli seperti ini. Biar jelas, aku akan jelasin di peta nih, sebagian seperti ini nih ya. Nah, ini peta Turki, itu aku marking Istanbul, Ankara, sama Gümüşhane. Jadi, untuk menuju Gümüşhane dari Istanbul, kita perlu ke kota terdekat itu Trabzon. Itu di atasnya ada warna hijau. Ke Trabzon itu sekitar 1,5 jam dari Istanbul. Nah, dari Trabzon ke Gümüşhane sendiri itu take time 2 jam lagi by car. Nah, itu baru di kotanya ya, kota besarnya. Provinsinya, pusatnya. Nah, dari pusat itu ke desa kita sendiri itu take time sekitar 40 menit lagi. Nah, lumayan kan menuju desa kita dari Istanbul. Nah, ini pintu masuk gerbang ke Koy desa kita. Nah, bahasa Turkinya desa itu Koy. Jadi sometimes kalau aku bilang Koy itu maksud ke desa ya. Nah, ini jalan menuju desanya nih. Hijau di kiri kanan, semuanya so green. Video ini diambil saat musim panas, jadi pemandangannya memang lagi hijau banget dan hawanya di sana lagi hangat. Walaupun hangat, tapi dia tetap terasa sejuk, jadi agak angin-angin gitu, nggak panas banget seperti summer bener-bener kayak di pantai. No, it's not really like that. Ini nih dingin juga karena posisinya memang itu dia ada 1.300 meter di atas permukaan laut ya, makanya tuh jadi agak dingin, dan efek lainnya juga karena gunung-gunung, daerah pegunungan ya. Jumlah penduduk di sini pun nggak terlalu banyak ya. Kalau dihitung per rumah mungkin lebih itu kurang dari 100 rumah. Nah, di mana kebiasaan penduduk itu di sini, mereka biasanya ramainya itu saat mulai musim spring, yaitu musim semi, antara bulan Maret dan April mereka mulai berdatangan. Nah, penduduknya ini pun sebenarnya mereka tuh bukan penduduk tetap ya, jadi bukan seperti pekerja yang tahap hari kerja. Rata-rata itu orang yang sudah pensiun, jadi mereka menikmati musim semi, musim panas di desa. Hingga awal musim gugur sebagian masih tinggal. Nah, setelah mendekati pertengahan musim gugur, rata-rata mereka sudah kembali ke kota. Sebagian besar dari mereka yang tinggal di desa itu datang pada musim semi. Biasanya mereka punya kegiatan bercocok tanam. Jadi ada mereka tanam kentang, tomat, bawang, kacang, timun, segala macam sayuran itu. Tapi mereka nanam aja, nggak untuk dijual, jadi untuk mereka pakai sendiri. Dan kalau misalnya ada tetangga seperti saya nih ya, kita nggak berkebun, mereka akan bagi-bagi ke tetangga-tetangga. Biasanya setiap musim summer itu kita sering banget dapat kiriman dari mereka. Tahun lalu itu sampai 3 karung kentang kita dapat dari tetangga-tetangga, lumayan kan. Penduduk permanennya sendiri seperti kita yang tinggal di desa itu nggak banyak, jadi hanya beberapa. Mereka itu yang peternak nih, seperti di gambar ini peternak sapi nih. Di sana ada peternak sapi, kambing, domba, nah semacam itu. Jadi yang peternak itu mereka tinggal selama semua musim di sana hingga musim salju. Musim dingin di desa itu memang agak berat ya, dimana dinginnya itu memang sampai maksimal. Pernah saya di sana tuh sampai minus 30 derajat. Jadi seharian pun itu pemanas meski hidup. Jadi kita meski stok kayu yang banyak, kayu bakar untuk pemanasnya, karena pemanas sendiri di desa itu belum listrik seperti di kota ya. Kalau di kota itu kan mereka pakai gas alam, jadi tinggal disalurkan dari pusat. Nah, kalau di desa itu kita pakai pemanas manual, jadi mesti pakai kayu dan batu bara. Saat musim dingin pun di area distrik kita sendiri di sana itu hanya ada rumah kita yang terisi sama ada imam. Jadi imam itu yang jaga masjid, rumah dia tuh nempel sama masjid. Kebayang dong gimana sepinya saat musim dingin di sana, udah jauh dari mana-mana, sepi. Nah, karena jauh dari mana-mana itu, jadi setiap minggu kita harus pergi ke kota untuk belanja stok makanan selama at least seminggu ya. Makanan pokoknya sendiri di sana nasi sama roti ya. Nah, jadi kalau untuk beli roti itu kalau pokoknya kecuali musim dingin, ada tukang roti datang setiap seminggu 3 kali mereka akan datang untuk jualan roti ke desa. Saat musim panas di mana anak-anak sekolah libur 3 bulan, itu tuh paling rame di Koy. Jadi mereka liburan musim panas datang ke desa untuk menetap. Nah, sekarang kita lihat keadaan rumah kita di sana ya. Nah, ini nih rumah kita di sana itu 2 lantai. Lumayan
agak jauh dari mana-mana ya. Lihat rumah paling deket itu tuh kalau dari rumah kita sekitar 20 meter lah, jadi nggak rumah satu dan lainnya tuh nggak nempel. Walaupun di desa fasilitasnya lumayan lengkap sih ya, seperti wifi kita ada, mesin cuci untuk pekerjaan di dapur juga ada, mesin cuci piring. Nah ini nih kayu bakar nih kalau misalnya musim panas kita kumpulin untuk musim dingin. Jadi ada otoritas desa memperbolehkan kita memotong kayu untuk digunakan di musim dingin. Selain itu pula dari pemerintahannya untuk yang stay musim dingin di desa, mereka akan kasih subsidi itu sebanyak 20 karung batu bara ya kalau nggak salah ya, dan itu pun nggak cukup, biasanya kita tambah 20, beli lagi untuk tambahannya. Nih lihat nih, ini saat musim panas di daerah rumah kita nih, cantik kan. Nah ini di Yaila itu agak dataran tinggi. Nah jadi saat musim panas itu mereka akan membawa hewan ternaknya ke sana untuk cari makan sendiri. Nah ini juga masih di Yaila nih, pemandangannya bagus kan. Ini sunset di Yaila, nice kan, saya juga kangen. Nah ini ada hewan ternak di Yaila juga. Nah jadi saat musim panas kita suka piknik di Yaila. Nah ini kita piknik di sana saat musim panas. Di desa kita sendiri itu banyak pohon-pohon apel, pohon armut. Nah ini di depan rumah kita nih ada pohon. Nah itu mertua saya tuh, dia lagi petik apel. Nah ini lihat, itu suami saya lagi di peternakan. Nah saat musim panas kita bisa ngumpulin umpan ternak untuk musim dingin. Jadi saat musim dingin itu hewan ternak itu nggak keluar, mereka akan di dalam kandang seharian semuanya. Nah ini beberapa foto di musim gugur, cantik kan warnanya, orange, kuning seperti itu. Nah ini jalan-jalannya di saat musim gugur di sana. Mendekati akhir musim gugur tuh biasanya penduduk desa udah pada, mereka sebagian udah balik ke kota ya. Jadi banyak tuh kucing-kucing liar yang suka mampir ke rumah kita. Nah seperti ini nih, ada banyak kucing-kucing liar suka mampir. Biasanya mereka kita kasih makan yogurt sama roti aja udah doyan tuh, atau keju. Lucu deh kucing-kucingnya, ih kangen. Nah ini pemandangan musim dingin pas di depan rumah kita, pohon-pohonnya. Nah ini nih di pohon apel tuh nih, dingin di sana. Ini saat tahun 2019 saat itu minusnya sampai 30 derajat saya pernah rasain. Nah ini di jalan-jalannya saljunya tebal, dimana saat musim salju ini memang hanya sedikit penduduknya, dan kita kalau ke kota pun agak sulit aksesnya. Pernah saat itu saya sama suami sampai stuck gara-gara saljunya saking tebelnya, dan mobil pembersihnya belum datang. Nah ini pemanas yang ada di sana nih, seperti ini pemanas yang batu bara. Jadi pemanas ini selain untuk pemanas bisa juga untuk memasak. Di atasnya tuh bisa kita pakai masak, dan ada bisa untuk oven juga, kita baking di situ. Nah ini jalan ke kota nih, jalan sudah bagus kok kalau ke kota. Ya oke teman-teman, jadi gitulah gambaran keadaan desa kita di Turki sana. Nah kalau ditanya gimana perasaannya tinggal di desa seperti itu, jauh dari mana-mana, sepi. Jadi gini ya, sebelum saya nikah tuh saya ceritain dulu saya sebelum nikah itu, setelah lulus kuliah saya udah kerja kurang lebih 15 tahun lah. It's pretty long time for working, right? Posisi saya nggak tinggi-tinggi amat sih pas kerja, tapi lumayan lah, I can earn my own money. So dari kerja itu saya udah bisa ngasilin sesuatu, saya bisa beli apapun yang saya mau inginkan, vehicles and even go traveling abroad and everywhere. Jadi saya rasa achievement sebenarnya bukan, nggak ada keinginan lagi untuk do something new or anything like that, but I think on my age, which is saya pas nikah itu 35 tahun ya, udah nggak, masih muda lah istilahnya, tapi nggak terlalu tua-tua banget juga ya. Nah jadi saya udah earn anything, udah kerja, udah segala macem, jadi saya pengen santai, udah pengen nikmatin hidup yang leha-leha, udah nggak ada mau pikiran cari duit lagi, nggak mau menghadapi yang namanya macet seperti di kota Jakarta seperti ini. Nah jadi setelah saya putuskan untuk nikah itu tuh saya udah ikhlas yang namanya I leave everything I have in Jakarta saat saya tinggal di sini ya. Jadi kerjaan, kegiatan segala macam
udah saya ikhlas, itu akan berubah setelah saya nikah lagi, setelah saya nikah nanti dan ikut suami saya di sana. Nah jadi dengan perasaan dan pikiran seperti itu, di saat saya di sana tuh sebenarnya saya pun sebelumnya nggak ngebayangin keadaannya tuh bakal seperti itu, tapi dengan perasaan dengan keikhlasan itu saya rela ninggalin semuanya. Jadi ngejalaninnya tuh udah go with the flow aja. Jadi kita enjoy walaupun kadang bosen, wajar lah ya, karena agak monoton, cuman itu bisa diobati lah, seperti kita video call sama temen, terus jalan-jalan, nonton segala macam. So jadi semuanya tuh balik ke kita sendiri. Kalau kita ikhlas, insya Allah semua dijalaninnya dengan enak, tenang, dan barokah. Apa sih? Oke ya, segitu dulu dari saya. Nanti jangan lupa subscribe kalau belum subscribe ya, biar saya lebih semangat buat vlog-vlog selanjutnya yang insya Allah berfaedah ya, berguna sebagai informasi atau sharing dari saya sendiri ya, gitu teman-teman. Oke, terima kasih, dadah.